Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman, Islam dan ihsan. Diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah ke haribaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kekuatan mahabbah kepada Allah sehingga bisa menghasilkan suatu karunia Allah yang sangat luar biasa yang dikenal dengan ilmu mukasyifah. Ilmu mukasyifah adalah Allah memberikan kekuatan pengetahuan kepada kita sehingga kita bisa diberikan oleh Allah memandang sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak bisa dipandang oleh umumnya umat manusia. Ketika kita mendapatkan ilmu kasyaf, maka Allah tunjukkan hal-hal yang umumnya manusia tidak bisa melihat, kita diberitahu oleh Allah. Sehingga bagaimana keberadaan nanti ketika kita pindah dari alam dunia ini ke alam barzah atau alam kubur, Allah membuka pintu gerbang untuk kita mengetahui bagaimana keberadaan alam-alam kubur tersebut. Kemudian Allah membuka tabir bagaimana kita bisa mengenal malaikat-malaikat Allah secara hakiki. Ini adalah didasari dari kekuatan mahabbah, kecintaan kita kepada Allah, sampai Allah membuka tabir yang mestinya tidak mampu kita lihat jadi bisa kita lihat. Itu dari kebersihan hati, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan satu pemahaman wafil istilahi ahlul hakikoh, di dalam istilahnya orang-orang ahlul hakikoh, ahli makrifat, orang-orang ahlul mahabbah, ya mukasyifatul yakin, yaitu terbukanya sebuah keyakinan terhadap sang penciptanya, yaitu Allahu Rabbul Jalil, wa muayyinatil ghaib, dan akan dibukanya hal-hal yang gaib akan menjadi nyata. Kita sudah ada benih-benih kekuatan, itu sudah ada. Bukti dari mana? Dari kekuatan iman yang ada di dalam hati kita. Kita disuruh iman kepada Allah, tapi sejak kita beriman kepada Allah ini melalui dalil-dalil yang kita dapatin bahwa Allah itu zat yang mewujud, Allah ada. Allah mewujudkan dalam satu firman-Nya, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika kita mendengarkan dalil itu, kul, katakan Muhammad Rasulullah, Allahu ahad, Allah zat yang maha esa, Allah zat yang maha satu. Allahus samad, Allah zat yang maha lengkap. Kemudian di ujungnya adalah walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menyamai Allah subhanahu wa ta'ala suatu apapun. Ini kan kita mendapatkan dalil dari firman Allah itu disampaikan oleh para ulama-ulama kita, sehingga menjadi satu kekuatan yang muncul di dalam hati kita. Kita belum pernah bertemu dengan Allah secara zahiri, pandangan mata kita tidak bisa memandang secara langsung, tapi kekuatan batin kita ini bisa menerima semuanya itu. Belum pernah kita lihat, tapi kita yakin. Sehingga dari kalangan ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama ahli tasawuf memberikan satu gambaran. Allah itu maha wujud, Allah itu ada. Kemudian bagaimana agar kita bisa bertambah yakin keyakinan kita kepada Allah? Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah, yang makhluk-makhluk Allah itu ada, wujud. Akan tetapi dalam pandangan mata zahir kita tidak mampu, tidak akan kuat untuk memandangnya, tapi kita bisa merasakan wujudnya sesuatu itu.
Jadi sesuatu yang wujud, yang diwujudkan oleh Allah dari makhluknya saja, itu ada yang kita rasakan tapi kita tidak pernah memandangnya. Maka dari itu, dengan mempelajari ciptaan-ciptaan Allah, akan semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah yang disebutkan adalah sumber keyakinan ini yang nantinya akan bisa menghasilkan sesuatu yang tadinya tidak mampu kita lihat, akhirnya kita mampu untuk melihatnya dengan kekuatan batiniah kita. Satu contoh, Allah menciptakan rih. Rih itu angin. Allah menciptakan rih. Angin ini kita rasakan ketika kita berada di masjid ini, walaupun yang sekarang kita rasakan ini sudah prosesnya adalah bersambung dengan apa? Kecerdasan yang Allah tempelkan di dalam akal pikiran manusia. Ya, membikin AC, membikin kipas angin, ya. Itu adalah sesuatu yang ditempelkan oleh Allah, kecerdasan di dalam alam pikiran seseorang. Kemudian bagaimana dia dengan pikiran cerdas itu, alat-alat yang dibutuhkan, kemudian alat pembantu penggeraknya semua dikumpulkan, dijadi satu, dirangkai, kemudian bisa terwujud, bisa kita rasakan gimana sejuknya angin itu ketika kita ada di sekitarnya itu. Tapi sejak dulu sampai sini kala kita tidak pernah melihat seperti apa warna angin itu sendiri, seperti apa bentuknya angin itu sendiri, kaunya angin sendiri kita belum pernah merasakan. Ketika ada pohon terterpa angin kemudian bergerak itu pohon, tapi kita tidak pernah tahu seperti apa warna angin itu sendiri, bentuknya angin sendiri. Itu baru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita meyakini sesuatu yang wujud, tapi kita tidak pernah mampu memandang. Lah, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu kasyaf nanti akan bisa sampai secara hakiki. Hakikinya misalnya angin itu seperti apa hakikinya, nanti akan diketahui bagi orang-orang yang diberikan ilmu kasyaf. Ada istilah orang juga menyebutkan, oh jangan banyak-banyak main-main di malam hari di luar sana, nanti kamu bisa terkena angin merah misalnya, ya, disebut angin merah. Apakah orang itu ketika menyebut angin merah akan didapatin di situ ada angin merah yang dapat kita pandang? Kan tidak. Ternyata pengaruh dari kekuatan angin itu ketika masuk tubuh manusia punya pengaruh, sehingga menjadi tubuhnya itu akan memerah dan lain sebagainya. Bahkan ada dikenal juga dengan angin duduk. Bermacam-macam itu istilah disebut oleh manusia, tapi itu hakikatnya sesuatu yang gaib. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Qala al-arifuna billah Ibnu Ajibah rahimallahu taala, al-firasatu hiya qatirun yahjumu 'anil qalbi al-warid yajalla fihi atau ghaliban idza safa al-qalb wa fil hadis. Ittaqu firasal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjaga. Allah memberikan satu kekuatan di dalam diri manusia. Ada bahasa kita, bahasa Indonesia disebut firasat, ya. Bahasa kita dikenal sebut firasat. Kalau bahasa Arabnya adalah firasatil mukmin. Jadi setiap orang mukmin diberikan kekuatan batiniah yang dikenal adalah firasat. Kadang-kadang orang berbicara begini, kok firasat saya nggak baik, kita mau pergi rasanya kok nggak enak, kita mau pergi. Ini ada satu kekuatan yang Allah tempelkan di dalam kekuatan batiniah kita. Nah, ini kekuatan ini kalau nanti didasari dengan nur imaniyah yang ada di dalam diri kita, kemudian memandangnya itu disertai dengan binurillah, dengan cahaya Allah, itu akan menjadi satu kebaikan yang sangat luar biasa. Cuman kadang-kadang ketika ilhamnya yang datang itu sesuatu yang gak baik, nanti akan muncul sesuatu yang tidak baik. Nanti juga masuk kepada satu firman Allah, ana inda dhanni abdi, aku akan menyertai persangkaan hamba-hambaku, ya. Seperti misalnya gini,
kita mau pergi ke satu tempat tapi dalam hatinya ngerasa tidak enak dalam menuju perjalanan itu, maka ketika kita ada di situ merasa tidak enak itu, kita disuruh tayakon, disuruh meyakinkan. Bagaimana cara meyakinnya? Yaitu minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana cara minta petunjuknya kepada Allah? Rasulullah memberikan bimbingan syariat, yaitu dengan cara sholatul istikharah. Kita ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau misalnya kita dengan bahasa kita, bagaimana sebaiknya, apakah kami akan jalan hari ini, jam sekarang ini, atau nanti? Allah nanti akan memberikan petunjuk. Lah di saat itulah nanti akan terbuka jalan kita menuju satu tempat itu dalam naungan ridhonya Allah, dalam naungan bimbingan Allah, dalam naungan keamanan perlindungan dari Allah, atau kebalikannya, nanti Allah akan buka di situ. Maka kita disuruh jaga firasat-firasat yang ada di dalam hati seorang mukmin yang didasari dengan iman, didasari dengan nur ilahiyah yang memancar di dalam hatinya itu dijaga. Jangan sampai dibelokin dengan kekuatan hawa nafsu yang akhirnya kalau dimasukin hawa nafsu arahnya kepada suudzon, ya, kepada suudzon. Terus kemudian banyak sekali, ya, nanti akan terjadi. Karena apa? Nanti kembali kepada satu keyakinan yang ada di dalam diri kita. Kemudian Rasulullah juga memberikan satu jawaban. Kalau memang kita sudah mencoba untuk minta petunjuk kepada Allah dengan sholatul istikharah satu misal, tapi syukuk, keraguan-raguan itu masih ada di dalam diri kita, diberikan jawaban oleh Nabi, dak ma yuribuka, tinggalkan di saat kamu masih dalam kondisi ragu. Jangan dipaksakan untuk berjalan itu kalau kita masih dalam kondisi ragu-ragu. Karena apa? Itu tadi hakikatnya Allah sudah memberikan alam suatu tanda, ya, suatu tanda dengan kemunculan ada firasat, kemudian akan muncul keraguan-raguan. Di saat keraguan-raguan itu, ketika kita minta petunjuk kepada Allah, ternyata belum ada yang kita dapatkan untuk meyakinkan untuk melangkah, maka langkah yang harus kita ambil, kata Rasulullah, adalah tinggalin. Jangan kau paksakan untuk berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ala hasbi quwwatil qarbi wal ma'rifah. Jadi firasat-firasat itu tadi akan menghasilkan kepada satu kekuatan yang hebat, itu tergantung dengan kondisi kita. Semua akan mengantarkan kuwatul qarbi, yaitu kuatnya kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuatan akan, makanya Bapak, ada orang yang diberikan oleh Allah satu kekuatan yang hebat. Dia yakin akan berhasil, maka dia akan berhasil. Dia yakin akan sampai kepada puncak itu, dia akan sampai. Kenapa? Dia ada kekuatan batiniah didasari dengan nilai keimanan, terus syariatnya sangat tinggi, yaitu qurbah kepada Allah, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan dengan kepada Allah itu sebenarnya kalau kita bicara itu namanya ini rasa, Pak. Ini adalah sulit untuk digambarkan secara zahir, sehingga Allah mengingatkan bahwa kedekatan kita dengan Allah, dekatnya Allah kepada kita melebihi kedekatan kita, ya, pada saat kita melihat kedua urat nadi kita. Aqrabu min hablil warid, jauh lebih dekat daripada kepada urat nadi. Makanya banyak orang-orang yang diberikan ilmu kasyaf, orang-orang yang diberikan ilmu ma'rifah, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu mahabbah, itu rata-rata mereka justru berusaha untuk menutupinya, ya. Karena apa? Itu nanti lesannya itu menjadi lesan yang sangat luar biasa. Ucapan-ucapannya bisa menjadikan ucapan yang sangat luar biasa. Doa-doanya akan menjadi doa yang sangat luar biasa, sehingga dijaga. Takut tidak mampu menahan gejolak hawa nafsu atau emosional. Satu contoh misalnya,
kita ini sudah orang-orang yang dekat dengan Allah. Hati kita terus berkesinambungan dengan Allah. Perasaan kita akan selalu bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Sehingga bersama dengan nafas kita, kita selalu ingat pada Allah. Bersama dengan pandangan kita, kita ingat kepada Allah. Di saat-saat yang semacam itu ada satu hal yang membahayakan bagi kehidupan kita sendiri. Di antaranya apa? Takut kalau kita ini salah mengucap kepada seseorang. Kalau Rasulullah kan mengajarinya kan semuanya dikendalikan dengan kekuatan syariah. Maka nggak ada kan yang dikatakan oleh Rasulullah, ya misalnya ada orang yang zalim kepada Rasulullah, kemudian ya Allah hancurkan orang itu. Tapi justru Rasul berbalik, ya Allah tunjukkan orang tersebut. Ini kan kekuatan yang sempurna dimiliki Rasulullah dengan kekuatan syariah yang sempurna. Lah kita harus jaga di saat kita diberikan oleh Allah kekuatan mahabbah, daya kekuatan ingat kepada Allah dengan sempurna, kita dalam syariat harus dijaga. Gimana? Kekuatan itu justru kita gunakan untuk dakwah, mengajak kepada seseorang agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ucapan kita nanti akan menjadi ucapan yang sangat luar biasa karena didasari dengan kekuatan makrifah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalam-kalam kita itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kan banyak kita kenal dengan orang-orang yang ahli makrifah kepada Allah. Seolah-olah ketika dia bicara semua orang terdiam. Kemudian masuk ke lorong hatinya, kemudian rasanya kepingin dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dia ingin melakukan sesuatu ya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mengantarkan dia semakin kuatnya apa? Yaitu wal ma'rifah, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qawa al-qarib wa tamakkanat al-ma'rifah ya, sadaqatul al-firasah. Kemudian ketika seseorang itu mempunyai kekuatan takwa yang sangat sempurna, kekuatan makrifah kepada Allah yang sangat sempurna, sehingga setiap firasat-firasatnya itu sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan ilhamkan ke dalam dirinya yaitu fujur. Allah akan ilhamkan kepada dirinya adalah takwa. Karena di dalam dirinya dipenuhi dengan kekuatan takwa, dipenuhi dengan kekuatan ma'rifah, dipenuhi dengan kekuatan mahabbah, sehingga yang hadir bersama firasatnya itu adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ruh, sesungguhnya ruh yang ada di dalam diri kita ini idza qarubat, ketika dekat min hadratil haq, kepada Allah yang hak, la yatajalla fiha ghaliban ilal haq, tidak akan nampak, tidak akan bercahaya di dalam kehidupannya itu kecuali adalah kebenaran menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapannya, pandangannya, penglihatannya semua hanya mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi pada kita semua dan Allah membukakan kepada kita ilmu ma'rifah, Allah membukakan pada kita ilmu mahabbah sehingga sampai kepada ilmu mukasyifah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Allahumma nawwir qulubana bi dzikrillah wa hassin akhlaqana bi dzikrillah wa najjina minan nari bi dzikrillah wa adkhilnal jannata bi barakati dzikrillah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa hassin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilnal jannata bi barakatil Qur'an. Allahumma ij'al nuran fi qulubina waj'al nuran fi sam'ina waj'al nuran fi basarina waj'al nuran fi jasadina nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akhfatna wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba'. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba'. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba'.
khususan al-waba' virus al-corona wal ghala wal mihan wal fitan wa jami'an wa ibala ma dhahara minha batan baladina hadha Indonesia khassah sairi biladil muslimina ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.